Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dengan NIM 19310410443. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan melengkapi tugas final saya yang diberikan oleh Ibu Siti Raihan dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sebelumnya yang diberikan oleh Ibu Siti Raihan. Tugas yang pertama, Multiple Intelligence. Multiple Intelligence adalah kecerdasan yang terletak pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dan membuat suatu karya. Kemudian, setiap kecerdasan itu harus dilambangkan mempunyai riwayat perkembangan rawan terhadap cacat akibat kerusakan jiderap pada wilayah otak tertentu sehingga mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Intelligence itu terdiri dari satu, kecerdasan verbal linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, ketiga, kecerdasan visual spasial, keempat, kecerdasan musikal, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan naturalis, yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Tugas yang kedua, Emotional Intelligence atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menilai atau mengontrol emosi dalam dirinya atau orang lain yang ada di sekitarnya. Emotional Intelligence itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa dalam melakukan proses belajar mengajar karena dapat menurunkan minat belajar siswa. Tugas ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir manusia. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan pengetahuan ke dalam pikiran yang ada dengan informasi yang baru dan perubahan tahap-tahap berpikir. Tugas keempat, perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, kesadaran melakukan perbuatan baik, dan cinta pada perbuatan baik. Perkembangan spiritual adalah tahap di mana seseorang, hal ini adalah peserta didik, untuk membentuk kepercayaan baik berupa kepercayaan yang berupa religi maupun adat. Tugas kelima, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan tahap kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Perkembangan psikososial menurut Erik Erikson dibagi menjadi 8. Yang pertama, rasa percaya diri dan tidak percaya pada usia 1 tahun. Yang kedua, otonomi versus malu-malu atau ragu-ragu pada usia 2-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah antara 4-5 tahun. Yang keempat, industri versus interior dari antara usia 6-11 tahun. Yang kelima, identitas diri versus kekacauan peran antara 12-18 tahun. Yang keenam, keintiman versus pengasingan antara 18-19 tahun. Yang ketujuh, perluasan versus kaginasi dari 20-50 tahun. Dan yang terakhir, integritas dan kekacauan pada usia ke atas. Tugas keenam, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan oleh semua manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi. Menurut Osmowski, dalam perkembangan bahasa dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, behaviorisme, dan kedua, hapisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur dan diamati dihasilkan respon pelajaran terhadap rangsangan. Kemudian, hapisme merupakan situasi yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan dianggap kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tugas ketujuh, misbehave. Misbehave adalah perilaku yang menyimpan atau perilaku yang bertentangan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar seperti mengancam teman dan mengidentifikasi teman melalui moral, etika, dan norma. Faktor-faktor yang mempengaruhi misbehave adalah siswa itu sendiri, kemudian yang kedua guru, dan yang ketiga itu adalah lingkungan.
Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.